Banyak dari kita yang mempunyai sifat penakut. Sifat penakut ini yang bisa membuat kita sulit untuk maju karena takut ini adalah perasaan negatif yang kalau berlebihan itu benar-benar menghambat kehidupan kita. Misal orang yang ingin buka usaha sendiri tapi nggak jadi karena takut rugi, takut gagal, takut nggak bisa. Lalu contoh lagi orang yang disuruh belajar skill-skill baru yang bermanfaat untuk hidupnya di masa depan seperti skill memasak, skill menjahit, skill editing, dan lain-lain. Tapi nggak mau karena takut salah, takut gagal, takut nggak bisa. Hari ini kita akan sama-sama membahas dan belajar serta cari tahu bagaimana cara mengubah ketakutan menjadi kekuatan agar hidup kita bisa sama-sama lebih maju lagi dan berkembang lagi. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Mengubah ketakutan menjadi kekuatan adalah proses yang melibatkan pemahaman, pengelolaan, dan transformasi ketakutan menjadi motivasi dan energi positif. Berikut ini adalah langkah demi langkah untuk mengubah hal ini, disertai juga dengan metode latihannya serta cara-caranya. Dimulai dari langkah pertama, identifikasi dan pahami ketakutan. Cara pertama dari langkah pertama ini adalah luangkan waktu untuk menulis secara detail tentang ketakutan yang kita alami. Apa sebabnya? Biasanya kita ngerasain takut itu kapan, lalu apa yang kita pikirin waktu kita takut. Terus identifikasikan pola atau situasi yang menimbulkan ketakutan ini. Ini membantu kita memahami akar masalahnya. Lalu cara yang kedua dengan menganalisa keterhubungan. Tanya pada diri sendiri, apa takut ini ada perasaan hubungannya dengan masa lalu, rasa percaya diri atau ekspektasi yang tidak realistis. Lalu jika perlu konsultasi dengan terapis, konselor, atau psikolog untuk mendapatkan perspektif tambahan. Langkah kedua, mengubah perspektif. Di langkah kedua ini juga ada dua cara. Dimulai dengan cara pertama, mereframe ketakutan. Coba perspektif baru. Alihkan fokus dari apa yang biasa salah menjadi apa yang bisa kita lakukan untuk berhasil. Misal, kita takut ngomong di depan umum, pikirkan tentang bagaimana bicara dengan percaya diri bisa membuka peluang baru. Lalu bisa ditambah juga dengan visualisasi positif dengan membayangkan kalau kita berhasil mengatasi masalah tersebut dan meraih hasil yang positif. Cara yang kedua, identifikasi kekuatan dari ketakutan. Lihat sebagai peringatan. Ketakutan seringkali memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang penting yang perlu diperhatikan. Gunakan ini sebagai dorongan untuk persiapan diri yang lebih baik serta ambil pelajarannya. Pertimbangkan apa yang kita takutkan, lalu ajarkan ke diri sendiri tentang area mana yang kita perlu lakukan pengembangan. Langkah ketiga, mengembangkan keterampilan dan strategi latihan paparan. Di langkah ketiga ini ada 3 cara. Dimulai dari menghadapi secara bertahap. Mulai dari yang kecil, yaitu hadapi ketakutan kita secara bertahap. Kalau kita takut bicara di depan orang banyak, mulai bicara di depan kelompok yang kecil lebih dahulu. Misal, ngomong dulu di depan orang tua, lalu di depan teman, lalu di depan komunitas kita. Dengan begitu, kapasitas kita akan terus meningkat. Cara yang kedua dengan teknik relaksasi dan pernapasan, yaitu coba teknik pernapasan dalam dan perlahan untuk mengurangi kecemasan saat menghadapi ketakutan. Lalu dibantu dengan meditasi dan mindfulness. Latih teknik meditasi untuk membantu kita agar tetap tenang dan fokus pada saat ini. Cara yang ketiga dengan latihan keterampilan coping. Pertama, pemecahan masalah, yaitu latih kemampuan kita untuk menghadapi situasi yang menakutkan dengan merancang rencana konkret untuk mengatasi tantangan. Serta pelajari teknik seperti jurnal stres, latihan fisik, atau bicara dengan orang yang kita percaya. Langkah yang keempat, membangun dukungan sosial. Dimulai dari cara yang pertama, yaitu cari dukungan. Bicara dengan teman atau keluarga, diskusikan ketakutan kita dengan
orang yang kita percaya. Mereka bisa memberikan dukungan emosional perspektif yang berguna, misal keluarga, orang tua, pasangan, atau sahabat. Dan bergabung dengan kelompok, cari kelompok komunitas yang menghadapi ketakutan yang serupa. Serta cari mentor atau pelatih. Cari bimbingan seseorang yang bisa membimbing kita melalui proses mengatasi ketakutan seperti pelatih hidup atau mentor. Langkah kelima, tindak lanjut dan evaluasi. Cara yang pertama, tetapkan tujuan dan evaluasi kemampuan. Buat tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengatasi ketakutan kita, serta evaluasi kemampuan kemajuan kita dan sesuaikan strategi. Dan cara yang kedua, rayakan keberhasilan dengan merayakan kemenangan kecil di setiap langkah kecil yang kita capai dalam menghadapi ketakutan kita. Lalu lihat kembali pencapaian kita dan bagaimana kita berhasil mengatasi rasa takut menjadi kekuatan. Lalu yang terakhir ada metode latihannya. Untuk metode latihannya ini hampir sama dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama dari latihan ini adalah paparan bertahap. Kalau kita takut presentasi, latihan dengan bicara depan kaca, kemudian bicara depan teman, dan akhirnya bisa berhasil di depan audiens yang lebih banyak. Yang kedua juga ada latihan relaksasi seperti meditasi 10 menit tiap pagi atau malam untuk membantu kita menenangkan pikiran dan mengurangi kecemasan. Yang ketiga juga ada latihan visualisasi, meluangkan waktu setiap hari untuk membayangkan, visualisasikan kalau kita sudah sukses dalam mengatasi situasi yang menakutkan. Keempat ada latihan keterampilan coping seperti merencanakan strategi untuk mengatasi situasi yang menakutkan dan latihan dalam skenario simulasi. Yang kelima, latihan mindfulness dengan fokus pada pernapasan dan perhatian penuh saat kita cemas atau takut. Demikianlah penjelasan lengkap bagaimana cara mengubah ketakutan menjadi kekuatan, langkah demi langkah, beserta caranya dan metode latihannya. Semoga kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan yang mendorong kita bertumbuh dalam kehidupan dan mencapai tujuan. Terima kasih sudah menonton video ini lengkap dari awal hingga akhir. Jika merasa konten ini bermanfaat, bisa bantu kita dengan like, share ke teman-teman kamu semua, serta jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau mau ada yang menyampaikan pendapat, saran, dan kritik, boleh langsung saja ditambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa lagi kita di video selanjutnya.